Halo, selamat datang kembali di channel Cak Krisnao Art. Pada video kali ini kita akan sharing tentang penggunaan rumus lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini ada sekumpulan data. Nanti kita akan diminta untuk mengisi harga barang ini sesuai dengan rumus masing-masing ya. Di sini ada rumus lookup, ada dua lookup karena lookup nanti dia punya dua sintak yang berbeda. Kemudian ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, data yang ingin kita input nanti di sini. Kemudian di sini di set ini ada master data dari barang di tabel sheet soal ini ya. Jadi ini adalah master datanya. Pada master data yang ini adalah bentuk tabelnya disusun secara vertikal, sedangkan tabel berikut ini bentuk susunan datanya disusun secara horizontal. Oke ya, nanti digunakan untuk menerapkan rumus HLOOKUP ya, sedangkan ini untuk VLOOKUP ya nanti ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah rumus lookup. Rumus lookup ini digunakan untuk mencari nilai dari serangkaian data berdasarkan kode unik dari data tersebut, dalam hal ini nama barang ya. Jadi kata kuncinya untuk lookup, semua fungsi lookup adalah adanya kode unik dari masing-masing tabel. Kode uniknya di sini adalah nama barang yang nanti akan kita gunakan sebagai kunci pencarian pada tabel masternya. Sini ya. Oke, untuk rumus lookup, sintaknya yang pertama adalah sama dengan lookup kurung buka. Kita pakai yang pertama dulu ya. Di sini adalah lookup value, artinya kode kunci yang kita gunakan untuk pencarian. Di sini kode kuncinya adalah merek, koma, kemudian adalah tabel array-nya. Tabel array-nya ada di master data. Kita klik master data, kita klik, kita blok ya, sampai semuanya terblok ya, karena harga nanti ada di bagian akhir ya. Oke, sudah. Kita kunci tabel ini dengan dolar, tekan F4, kurung tutup, enter. Oke ya, kita tarik rumusnya ke bawah ya, kita blok, kita klik tanda kotak pada bagian kanan bawah ini, kemudian kita klik tahan, geser ke bawah supaya rumusnya tercopy. Oke ya, merek 1 harganya 1.250.000, merek 1 1.250.000, merek 2 2.100.000, merek 2 2.100.000, dan merek 3 1.750.000, merek 3 1.750.000. Oke ya, itu untuk lookup sintak yang pertama. Kemudian untuk lookup sintak yang kedua. Oke, langsung saja kita mulai. Rumusnya sama dengan lookup kurung buka, masih sama ya, lookup value-nya artinya kunci yang kita gunakan untuk pencarian, di sini nama barang, koma, lookup vektornya. Lookup vektor ini adalah tabel di mana kita kode unik itu berada. Dalam hal ini di sini ya. Oke, kita blok di sini ya. Kita beri tanda dolar. Koma, selanjutnya adalah result vektornya. Result vektor ini adalah tabel di mana hasilnya nanti akan ditampilkan. Di sini kan harga, maka kita blok harganya di sini. Oke ya. Kita beri tanda dolar ya, supaya dia tidak bergerak. Kurung tutup, enter. Oke, kita copy lagi ke bawah ya. Klik kotak kanan bawah, tahan, geser ke bawah. Oke. Nah, sama ya hasilnya ya dengan dua cara tadi ya. Hasilnya sama, bisa kita cek sini. Merek 3 1.750.000, merek 2 2.100.000, merek 1 1.250.000. Tapi fungsi ini, rumus lookup ini dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah
master data atau array tabel yang harus kita jadikan sebagai master datanya harus disusun secara urut. Merek 1, 2, dan 3. Meskipun nanti di sininya tidak masalah, tapi di sininya di tabel array-nya harus disusun secara urut. Apabila dia tidak urut, di sini hasilnya akan salah. Kita coba balik ya. Di sini merek 2 kita ganti dengan merek 3, dan merek 3 kita ganti dengan merek 2. Oke. Merek 3 harusnya nilainya adalah 2.100.000 dan merek 2 nilainya 1.750.000. Kita cek ya. Nah, di sini merek 1 1.250.000. Merek 2 1.250.000. Padahal di data ini merek 2 harusnya 1.750.000. Sedangkan hasil lookupnya di sini merek 2 nilainya 1.250.000. Ini karena dia merek 2 ada di bagian bawah. Jadi dia tertutup oleh merek 3 sehingga hasilnya tidak sesuai. Oke ya. Jadi kelemahan fungsi lookup adalah ini. Master datanya harus disusun secara urut. Oke, selanjutnya kita beralih ke fungsi VLOOKUP. VLOOKUP adalah sama seperti lookup, mencari nilai dari serangkaian data, namun data master di sini harus disusun secara vertikal. Karena itu dia namanya VLOOKUP ya, artinya vertical lookup ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sama dengan VLOOKUP. Array-nya, lookup value adalah kode kata kuncinya. Di sini nama barang, koma, kemudian tabel array-nya adalah tabel master data yang ingin kita cari. Kita blok semua. Oke ya. Kita beri dolar supaya dia bergerak. Kemudian index number-nya ya. Jadi di kolom keberapa nilai yang kita cari itu ada. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, karena harga ada di kolom keempat, kita isi dengan 4. Nah, ketika kita melakukan blok tadi, ada urutan huruf, urutan tabel tanpa menghitungnya, kita bisa melihat dari situ ya. Kemudian nilainya di sini ada 0, karena dia harus true ya. Kita enter, oke ya. Kita copy ke bawah. Nah, kelebihan dari VLOOKUP jika dibandingkan dengan lookup adalah meskipun datanya di sini disusun secara acak, nilainya di sini tidak berpengaruh karena dia yang digunakan adalah kata kunci, tidak berdasarkan vektor ya. Oke, kita coba cek ya. Merek 1 harganya 1.250.000. Merek 1 harganya 1.250.000. Merek 2 harganya 1.750.000. Merek 2 harganya 1.750.000. Oke, benar ya. Merek 3 harganya 2.100.000. Merek 3 sini ya, merek 3 harganya 2.100.000. Oke ya, jadi VLOOKUP tidak harus memperhatikan urutan data pada tabel array yang kita cari, beda dengan lookup ya. Oke, selanjutnya adalah rumus HLOOKUP. Nah, kalau pada VLOOKUP tadi tabel master data yang akan kita cari datanya harus dalam bentuk vertikal karena dia VLOOKUP vertikal, sedangkan HLOOKUP master datanya adalah dalam bentuk horizontal, artinya kita nanti mencarinya ke bawah menurun ya, menyesuaikan dengan baris. Sedangkan kalau VLOOKUP kita mencarinya ke samping sesuai dengan kolomnya di mana dia berada. Oke, langsung saja kita mulai ya. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, lookup value-nya, kata kunci yang kita cari, koma, tabel array-nya di sini. Oke, kita beri dolar supaya dia bergerak. Kemudian row index number-nya, dia ada di baris keberapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4 ya, sama seperti VLOOKUP. Kemudian nilainya kita beri 0. Ini sorry kebanyakan koma. Oke, kurung tutup. Ya, kita copy ke bawah hasilnya.
Nah, selesai ya hasilnya sama ya. Kita cek ya. Merek 1 nilainya 1.250.000. Merek 1 1.250.000 ya. Oke. Kemudian merek 2 nilainya 2.100.000 ya. Merek 2 nilainya 2.100.000. Kemudian merek 3 nilainya 1.750.000. Merek 3 nilainya 1.750.000. Oke, mudah dipahami kan teman-teman? Rumus lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.